Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Elvira, perwakilan dari kelompok 1 PPGJ dalam jabatan tahun 2020. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organel sel. Bisa kita lihat melalui gambar bahwasanya sel pada setiap makhluk hidup itu mempunyai struktur tersendiri dan fungsinya masing-masing. Tiap-tiap sel dilengkapi dengan berbagai macam organel sel. Next, ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, dari sini kita nanti bisa melihat apa-apa saja struktur yang terdapat pada sel hewan dan apa-apa saja struktur yang terdapat pada sel tumbuhan. Kita lihat yang pertama, struktur sel yang pertama adalah membran sel atau membran plasma. Membran plasma atau membran sel adalah lapisan tipis yang terdapat pada bagian luar sel. Fungsi membran sel ada 4. Yang pertama, membatasi sel dengan lingkungan. Yang kedua, media komunikasi sel dengan lingkungan. Yang ketiga, mengontrol lalu lintas zat keluar dan masuk sel. Yang keempat, membatasi organel-organel sel. Membran sel ini disusun oleh 3 komponen. Yang pertama lipid, protein, dan karbohidrat. Ini merupakan struktur dari membran sel atau membran plasma yang disebut dengan model mozaik cair. Ya, yang berwarna ungu adalah protein, yang berwarna coklat itu adalah karbohidrat, dan yang berwarna biru adalah lipid. Lanjut, struktur sel yang kedua adalah sitoplasma, di mana nanti di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel sel. Sitoplasma itu sendiri adalah cairan yang terletak di dalam sel, di luar inti sel, dan organel sel. Sitoplasma berupa koloid dan air yang mengandung nutrien, ion-ion, garam mineral, dan molekul organik. Fungsi sitoplasma ada 4. Yang pertama, menyimpan bahan kimia dalam sel. Yang kedua, tempat lintasan metabolisme tertentu. Yang ketiga, tempat terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Yang keempat, tempat berlangsungnya reaksi kimia. Sedangkan organel sel itu sendiri adalah zat atau benda yang terdapat di dalam sitoplasma yang punya bentuk dan fungsi tertentu. Kita lanjutkan. Ada 11 organel sel, yaitu yang pertama nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, plastida, vakuola, sentriol, sitoskeleton, dan dinding sel. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan bagian penting dari sel yang diselubungi oleh membran ganda, di mana terdiri dari 2 lapis, membran luar dan membran dalam. Nukleus ada 3 bagian, ada nukleus atau anak inti, ada nukleoplasma atau plasma inti, dan kromatin. Ini gambarnya, bisa kita lihat ya. Yang paling luar sekali itu adalah membran luar. Bagian dalam dari membran luar adalah membran dalam. Di dalam nukleus terdapat nukleolus dan nukleoplasma. Lanjut, fungsi nukleus ada 4. Mengontrol sintesis protein dengan cara mensintesis RNA sesuai perintah DNA. Yang kedua, mengendalikan proses metabolisme sel. Yang ketiga, tempat penggandaan DNA. Yang keempat, menyampaikan informasi genetik melalui sintesis protein. Lanjut, organel yang kedua adalah ribosom. Ribosom terdapat di dalam sitoplasma maupun melekat atau menutup membran RE. Ribosom tersusun atas protein dan RNA ribosom dengan perbandingan sama banyak. Ribosom berfungsi sebagai tempat mensintesis protein dari asam amino.
Yang ketiga adalah retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. RE memiliki struktur yang menyerupai kantung berlapis-lapis. Kantung ini disebut dengan sisternae. RE terbagi dua. Yang pertama RE halus atau retikulum endoplasma halus. Di sini RE halus berperan dalam sintesis lipid, karbohidrat, dan menetralisir racun. Yang kedua RE kasar atau REK berfungsi mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik. Ini gambarnya bisa kita lihat ya. Yang ini adalah RE halus, yang ini adalah RE kasar. Organel yang keempat adalah badan Golgi. Struktur Golgi berupa berkas kantung atau vesikula, berbentuk cakram yang bercabang, menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya yang dikelilingi membran. Ya, seperti ini dia salurannya. Kita lanjutkan. Fungsi badan Golgi ada 4. Yang pertama membentuk kantung atau vesikula untuk ekskresi. Yang kedua pembentuk membran plasma. Yang ketiga membentuk dinding sel tumbuhan. Yang keempat membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan pembentukan lisosom. Organel yang kelima, mitokondria, adalah organel penghasil energi sel. Mitokondria memiliki 2 lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Kita lihat strukturnya, ya. Ini adalah membran dalam, ini adalah membran luar. Ya, ini adalah krista dan yang berwarna biru adalah matriks. Kita lanjutkan, organel sel yang keenam adalah lisosom. Lisosom adalah organel yang berbentuk bulat yang dibatasi oleh sistem membran tunggal. Fungsinya untuk pencernaan, menghasilkan zat imun bersifat autolisis, autofagi, dan fagositosis. Organel yang ketujuh adalah plastida. Plastida merupakan penghasil warna pada sel tumbuhan. Plastida berperan dalam fotosintesis. Nah, berdasarkan ada tidaknya warna yang dihasilkannya, maka plastida terbagi 3. Yang pertama, leukoplas, yaitu plastida yang tidak berwarna, yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, kloroplas, yaitu plastida yang umumnya berwarna hijau, terdiri dari klorofil A dan B, berfungsi untuk fotosintesis. Yang ketiga adalah kromoplas, yaitu plastida yang banyak mengandung pigmen non-fotosintetik, seperti merah, orange, dan kuning. Ini gambarnya, ya, di mana nanti pada setiap kloroplas atau plastida itu terdiri dari tilakoid, stroma, dan grana. Lanjut, organel yang ke-8 adalah vakuola. Vakuola adalah suatu rongga atau kantong yang berisi cairan dan diselubungi membran tunggal. Vakuola berukuran besar. Organel yang ke-9 adalah sentriol. Sentriol berbentuk tabung yang tampak di dekat nukleus. Sentriol berfungsi untuk proses pembelahan sel. Yang ke-10, sitoskeleton merupakan rangka sel yang kuat dan lentur. Berfungsi untuk menjaga bentuk sel, menjaga organel sel tetap pada tempatnya, mengatur pergerakan material dalam sel. Berdasarkan ukuran, sitoskeleton dibedakan menjadi 3. Yang pertama, mikrofilamen atau filamen aktin. Yang kedua, mikrotubula. Yang ketiga, filamen intermediate. Yang ke-11, organel sel yang terakhir adalah dinding sel. Dinding sel merupakan struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel terdiri dari sel tipis dan berlapis-lapis yang berfungsi untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Sekian dari saya untuk pembelajaran kali ini. Semoga
video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.